Puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dan rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah di dalam tempat kudus-Nya. Kita lantunkan dan kita nyatakan dalam kekudusan-Nya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah perhimpunan kami di ibadah raya di pagi hari ini. Kami ingin memuji, menyembah, mengagungkan akan nama-Mu, berdengar-dengaran dengan sabda-Mu, dan bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kekasih hati kami, agar kami terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu terus bergulir dengan cepat dan tiada terasa kita sudah memasuki bulan November, di mana kita disibukkan dengan persiapan Natal dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selain itu juga mulai memasuki musim penghujan. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan bersama-sama agar di perubahan musim hujan ini kita tetap sehat, segar, kita dapat melayani Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan sungguh boleh memuliakan akan nama Tuhan. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tentang kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Maka mari kita juga belajar memberi yang terbaik, apa yang kita punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar lewat apa yang kita berikan, maka kita diajak bersama-sama memberi dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita punya dan kita miliki asalnya daripada Tuhan, maka sudah selayaknya, sepatutnya kalau kita kembalikan, persembahkan kepada Tuhan. Apakah berkaitan dengan harta benda kekayaan ataupun kapasitas, kemampuan, skill yang kita miliki, tenaga yang kita punya, kita persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur. Dan Tuhan sendiri berjanji bahwa ketika kita memberi dengan penuh kesadaran sebagai bentuk rasa syukur, maka Tuhan pun akan memelihara, akan mencukupkan, bahkan melimpahkan. Bukan untuk kepuasan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tetapi ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, maka kita pun diberi tanggung jawab agar kita dimampukan dengan penuh sukacita lagi memberi lebih banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar maupun pelayanan yang Tuhan beri. Itu tujuan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Biarlah lewat ibadah di pagi hari ini
kita terus boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai sepanjang hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kini kita akan bersuka cita bersama, bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. 1, Tuhan penuh kasih. 2, Dia Tuhan penuh hikmat. 3, Dia Tuhan penuh kuasa. Dia juga yang membuat kita bisa tersenyum dan menjadikan sahabat yang selalu hadir di setiap saat dan setiap waktu. Kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan bersuka cita dengan satu pujian. Kau, 1, 2, 3. Boleh bertepuk tangan dulu.
kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan bersyafaat bersama. Banyak pokok-pokok doa, harapan kita yang akan kita naikkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sang sumber jawaban di dalam setiap masalah hidup kita. Dan doa ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Guritno. Namun sebelumnya kita akan iringi satu pujian, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku.
Sama-sama kita akan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan di dalam kehidupan ini. Kami sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Kami ditebus, kami dibayar mahal oleh darah-Mu di atas kayu salib. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa dosa dan hukuman akibat dari dosa yang kami lakukan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan bagi setiap pribadi kami ini sebagai bukti nyata daripada kasih-Mu yang tak terbatas itu di dalam kehidupan ini. Dan ajari setiap kami Tuhan untuk bisa membalas sekalipun itu tidak bisa Tuhan sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Hidup ini Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semasa Tuhan mengaruniakan hidup kepada kami, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya kehidupan kami, sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bimbing kami di dalam kehidupan ini Tuhan, sampai kami suatu saat menerima kegenapan janji Tuhan, kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, surga itu bukan sekedar dongeng, surga itu bukan sekedar impian dan khayalan, tapi surga adalah sesuatu bentuk yang nyata yang Tuhan janjikan kepada setiap kami, di mana kami akan tempati pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan bagi setiap orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Roh Kudus yang akan terus menyertai dan membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga lewat hidup ini sungguh Tuhan kami boleh menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami sementara untuk mengarungi hidup di dalam dunia ini yang syarat dengan segala tantangan dan problem, di mana kami harus menghadapi itu. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Kami merasakan Tuhan ada dan hadir bersama dengan kami. Itulah yang membuat kenapa kami menjadi kuat, yang membuat kami disanggupkan untuk menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Karena Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu lah yang sesungguhnya bekerja untuk memberikan topangan dan dorongan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu juga Tuhan yang memberikan kepada kami, tidak pernah takut menghadapi masa depan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau janjikan kepada kami, sampai putih rambut kami, Engkau tetap Allah yang akan menyertai kami, tetap Allah yang akan menopang kami, tetap Allah yang akan memelihara hidup kami. Bahkan Engkau tetap Allah yang akan mereka-reka untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk segenap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jemaat yang sudah Tuhan panggil, Engkau pilih menjadi umat Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menaruh di dalam kehidupan dan keimanan daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami semakin mengenal, semakin mengerti akan Tuhan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap setia juga kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Tuhan juga mengajari kami bagaimana kami belajar Tuhan untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya.
Karena sesungguhnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari pandangan dan kepedulian Tuhan pada setiap kami. Tapi pada saat kami mengalami pencobaan di dalam kehidupan kami, disitulah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menolong kami, yang memberikan jalan keluar kepada kami. Kami menjadi kuat bukan karena kami menjadi kuat bukan karena keberadaan yang kami punya di dalam kehidupan ini, tapi kami menjadi kuat karena Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang membimbing kami untuk Tuhan menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Sehingga persoalan ini bukan untuk melemahkan kami, justru membuat kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu, segenap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah lama bergumul dengan kesehatan mereka. Kami ingat untuk Pak Rudi, kami ingat untuk Pak Harmijanta, kami ingat untuk Pak Liston. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini. Roh Kudus mengingatkan pada hamba-hamba-Mu ini akan janji kesetiaan Tuhan sampai kepada akhir kehidupan ini. Engkau tidak pernah membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Tetapi sebaliknya Roh Kudus itulah yang akan bekerja menguatkan, memberikan penghiburan, menolong anak-anak-Mu ini di dalam kedukaan. Dan kami sangat percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, ada kemuliaan yang nantinya akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja ini, untuk segala program gereja ini juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi gembala agung kami, menjadi kepala gereja ini, yang akan terus membimbing gereja ini menjadi sebuah gereja yang memuliakan nama Tuhan. Sebuah gereja menjadi tempat di mana orang-orang dengan lutut dan mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau pakai setiap kami, jemaat Tuhan yang ada dengan segala keberadaan kami, untuk Tuhan mengemban misi yang datang daripada Tuhan. Sebuah amanat agung Kau berikan bagi setiap kami, supaya kami mengingat Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka pun boleh mengecap, boleh menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan akan lakukan bagi setiap kami untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi program masa raya Natal dan buka tahun 2026, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus membimbing kami, Tuhan menolong kami dan mengarahkan kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk masa raya Natal ini. Tidak hanya kami bersuka cita karena Sang Juru Selamat itu ada di dalam dunia ini, tapi kami juga terus dipersiapkan bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kami bisa sungguh-sungguh di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk penatua diaken sekaligus menjadi majelis jemaat terpilih untuk masa bakti 2026-2029. Kami menyerahkan tuh hamba-hamba-Mu 10 orang ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami, persiapkan kami, kuduskan kami untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau hari-hari ini kami mempersiapkan diri untuk dalam pertemuan-pertemuan, supaya pada saatnya nanti yang direncanakan pada bulan April, kami boleh dilantik bersama-sama dengan komisi-komisi yang ada dan staf komisi yang ada untuk bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi dan kategorial termasuk Tuhan di dalam pengurus persekutuan kelompok yang juga harus reorganisasi Tuhan, karena masa baktinya akan berakhir bersamaan dengan kemajelisan sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka untuk bisa mempersiapkan dan memperlengkapi pengurusan yang ada, yang dijadwalkan paling tidak Tuhan awal Desember ini sudah terbentuk. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara Jonathan ke dalam tangan Tuhan. Dia dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang ada di tempat ini lewat penjajakan
Dan lewat nanti Tuhan, kalau Tuhan kehendaki untuk memasuki masa tahapan orientasi, kiranya Tuhan persiapkan hamba-Mu ini, Tuhan kuduskan hamba-Mu ini, taruh Tuhan kuasa urapan-Mu atas hamba-Mu ini, untuk terus Tuhan dengan kesetiaan, dengan kesungguhan untuk bisa bekerja melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk program-program yang lain Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hal ini, karena tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap majelis, setiap hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja untuk melayani Tuhan. Kiranya hikmat, urapan, dan penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tengah kami. Roh Kudus bekerja, jamah setiap hati kami. Pagi ini Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar Tuhan diberkati lewat kehadiran Tuhan. Engkau yang menyapa kami lewat firman-Mu dan memberkati kami pulang dari tempat ini mendapatkan kepuasan jiwa daripada Tuhan. Terima kasih Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, diurapi mereka, diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati, pikiran kita. Kita beri ruang untuk firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Buat firman Tuhan ini kita akan angkat satu pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar, agar kami disanggupkan menangkap isi hati Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain dan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Mari kita membuka kitab di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu
dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dipenuhi, diperbaharui dari hari ke hari lewat firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, keteladanan itu penting di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Kalau kita punya anak, tidak ada orang tua yang memiliki pemikiran biar anak kita susah, menderita, hidup tidak baik, hidup tidak diberkati oleh Tuhan. Setiap orang tua menginginkan segala sesuatunya yang terbaik. Kalau orang tuanya tidak bisa kuliah karena lain satu hal, perekonomian zaman dulu sulit, keluarga besar, anak banyak. Maka ketika berkeluarga dan punya anak, meskipun uangnya pas-pasan, orang tua mengupayakan sedemikian rupa agar anaknya dapat sekolah, dapat kuliah dengan baik. Kita mencoba memberi fasilitas yang baik bagi anak-anak yang kita kasihi. Kalau kita ingin perilaku, sikap, tutur kata anak-anak kita baik, maka tidak hanya sekedar orang tua berkata, "Nak, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berkata-kata kotor." Jadilah seorang anak yang suka memberi, suka berbagi kepada teman-teman, kepada orang lain, kepada saudara. Jadilah anak yang tekun, jadilah anak yang setia, jadilah anak yang mandiri di dalam kehidupannya. Semua yang baik kita ingin terjadi atas anak-anak yang kita kasihi. Tetapi dalam kehidupan berkeluarga, kalau kemudian yang keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak membangun, nama-nama kebun binatang semua keluar. Kita menjadi orang yang tidak pernah mau berbagi, bahkan sama anak sendiri orang berkata medit. Bagaimana mungkin anak bisa melakukan apa yang diinginkan orang tua kalau keteladanannya anak sendiri tidak mendapatkannya? Apalagi anak yang berusia 5 tahun ke bawah, usia emas. Dia itu sedang senang-senangnya meniru, melihat, meniru, mengamati, meniru. Kalau yang diamati, kalau yang dilihat adalah sesuatu yang tidak baik, maka dengan cepat anak akan melakukannya. Tetapi sebaliknya kalau yang dilihat, figur yang ada di dalamnya adalah figur pribadi yang baik, yang menjadi teladan, yang memberi contoh, maka dengan sedikit demi sedikit anak-anak akan mengalami perubahan dan mencontoh akan orang tuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu juga yang terjadi pada jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Jemaat di Makedonia, mereka mendengar akan keteladanan yang dilakukan oleh jemaat Korintus,
mereka mendengar apa yang dilakukan jemaat Korintus yang begitu mengasihi dan peduli terhadap pekerjaan dan pelayanan. Sehingga kemudian jemaat Makedonia mereka pun juga melakukan. Meskipun di tengah-tengah bahkan kekurangan keterbatasannya. Pasal 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di tengah-tengah keterbatasannya jemaat Makedonia dengan kerelaannya memaksakan diri, istilahnya aku mau berkontribusi, aku mau ambil bagian. Karena dia melihat keteladanan yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Dan itu menjadi pendorong yang baik bagi jemaat-jemaat lain untuk saling menolong, saling menopang. Konteksnya pada saat itu jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesulitan. Sehingga mereka membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat gereja-gereja yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini, keteladanan apa yang sudah kita tularkan? Keteladanan apa yang sudah kita bagikan? Tidak usah jauh-jauh kepada orang-orang lain, orang-orang yang jauh, gereja-gereja yang lain. Tetapi keteladanan apa yang sudah kita berikan? Kalau suami kepada istri, kalau istri kepada suami, kalau orang tua kepada anak, anak-anak kepada sesama anggota keluarga, apakah adik atau kakak, bahkan anak memberikan teladan kepada orang tua, atau kakek nenek kepada cucunya, atau kita yang sebagai cucu memberi teladan yang baik kepada kakek nenek kita. Keteladanan apakah yang terukir sehingga ketika orang mengingat nama kita, maka orang akan mengingat satu pembelajaran yang baik, di mana kita ingin belajar di dalamnya. Kalau kita mengingat tentang pelayanan diakonia, maka di kepala kita teringat ada almarhum Bapak Daud Ananto. Hatinya, kasihnya, uangnya, perhatiannya, waktunya dia berikan, dia tujukan kepada orang-orang yang kebetulan tidak berkecukupan. Dan keteladanan itu tidak hanya saya melihat, tidak hanya dimiliki oleh bapaknya, tetapi juga dilakukan oleh anak-anaknya. Kadang-kadang secara khusus, memberikan berkat khusus kepada secara khusus hamba-hamba Tuhan yang tinggal di pinggiran, yang di pedesaan, yang mungkin mengalami kesulitan, dan ada berkat yang disalurkan, diberikan kepada mereka. Dari mana mereka bisa melakukan? Dari keteladanan orang tua yang turun diberikan kepada anak-anak, dan anak-anak digerakkan untuk melakukan. Ada contoh, ada panutan, ada figur di dalamnya. Tetapi bagaimana bagi setiap kita yang tidak memiliki figur, tidak memiliki contoh, tidak memiliki panutan di dalam keluarga kita? Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Kita bisa belajar dari orang tua orang lain.
Kita bisa belajar dari realita kehidupan. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai justru yang kita tunjukkan bukan keteladanan baik, tetapi sesuatu yang negatif, yang membuat orang tidak bertumbuh, yang membuat anak-anak kita tidak mengalami kasih kemurahan Tuhan karena tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari orang tuanya. Apa yang sudah baik yang dilakukan oleh jemaat Korintus, lalu Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan di 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6 sampai dengan ayat 15 ini. Agar apa yang sudah baik itu, yang selalu dilakukan itu tidak hanya sekedar menjadi rutinitas. Jangan sampai kemudian bergeser dan tergeser dengan hal-hal yang lain karena memiliki motivasi-motivasi yang tidak benar di dalam hidupnya. Kadang ketika kita melakukan yang baik, orang terberkati secara tidak langsung, orang mungkin menyanjung kita, lalu kita terlena, kita hidup di dalam sanjungan itu, sehingga kemudian menggeser yang semestinya kemuliaan itu untuk Tuhan, tetapi kemuliaan itu kita ambil karena aku yang mengerjakan, karena aku yang melakukan. Aku baik, aku berkontribusi banyak. Ya. Jangan sampai itu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi juga sekaligus Rasul Paulus kembali menekankan kepada jemaat di Korintus secara umum. Tidak dituliskan apakah secara menyeluruh jemaat Korintus mereka adalah orang-orang yang hatinya murah hati untuk memberi pekerjaan Tuhan. Atau hanya sebagian besar atau sebagian kecil. Sehingga perlu sekali lagi ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ditekankan, perhatikanlah ini. Jadi kita diajak untuk mencermati lebih tajam, tidak hanya sekilas pandang dari setiap diri kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus menggunakan hukum alam. Rasul Paulus menggunakan hukum pertanian. Meskipun kita bukan berbasic petani, bahkan mungkin kita tidak ada yang menjadi petani, tapi paling tidak kita kadang-kadang menanam sesuatu di halaman, di pekarangan yang ada di sekitar kita. Kalau kita nanamnya banyak, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau kita nanam satu pohon cabai, jangan harapkan kita akan menghasilkan sekali panen 1 kilo cabai merah. Tetapi kalau kita punya pekarangan dan kemudian kita isi dengan pohon cabai yang banyak 10, 15 bahkan 20, pakai polybag kalau kita tidak punya pekarangan yang luas. Sekali panen tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang banyak. Itu hukum alam. Dan ketika orang menanam, mari kita perhatikan. Ketika seseorang menanam, maka benih yang ditanam bukan asal-asalan. Ketika kita
hendak menanam, maka benih yang akan kita gunakan adalah benih yang terbaik dari yang baik. Saya sering beli kacang brol di pasar. Dan setiap kali saya beli, saya selalu menunjuk, Bu beli yang ini, meskipun jumlahnya tidak banyak. Dan apa yang saya pilih, itu adalah kualitas untuk benih. Karena itu yang baik. Harganya lebih mahal daripada sekedar kacang-kacang lain yang digunakan untuk kue, untuk apapun. Kualitasnya terpilih, dipilih sedemikian rupa dengan cara sedemikian rupa sehingga kemudian ketika nanti ditanam, satu benih itu akan menghasilkan buah yang banyak dan hasil yang baik. Sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Tetapi jika kita asal, daripada sisa kebuang, eman-eman, tak sebar aja jadi benih. Agar bisa tumbuh, maka jangan harapkan akan mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita tanam. Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus. Ketika memberi dengan kemurahan hati, maka akan menerima berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan penjelasan, jangan sampai kemudian orang gambling. Karena tahu bahwa ketika memberi yang terbaik, akan mendapatkan kembali yang terbaik berlipat kali ganda. Maka seperti seorang yang membeli saham, maka ketika kita nanti akan menjual saham, maka harapannya harganya melonjak, melejit. Seperti orang berdagang. Memberi yang terbaik dengan penuh sukacita tujuannya bukan untuk mendapatkan lebih dari yang semestinya. Karena ketika memberi itu berarti sebagai satu ungkapan kasih, ungkapan syukur yang diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan dengan memberi persembahan yang benar itu seperti apa? Memberi persembahan yang benar itu Rasul Paulus menjelaskan dengan sukarela dan bukan dengan paksaan. Kalau kita ingat kata sukarela, kalau ada sirkuler bisa memberi donatur dengan sukarela. Kalau kita pas-pas-pasan, berapa ya donatur yang paling kecil? Saya tak ikut nyumbang sama mereka yang kecil. Kita akan memberi yang paling kecil karena itu sukarela. Seberapapun yang kita beri, orang tidak akan komen dan tidak akan ditolak karena sukarela. Tetapi ketika kita diajak untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, meskipun itu sukarela, apakah kita akan memberi ala kadarnya? Maaf kata, seperti kita memberi pengamen, seperti kita memberi orang yang meminta-minta. Ingat bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat-berkat yang menyertai hidup kita, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Sehingga ketika kita memberi kepada Tuhan, maka
pemberian yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan dari sisa-sisa yang ada, tetapi kita sisihkan. Bahkan ketika kita memberi, kita rela berkorban di dalamnya. Kalau sisa itu kita tidak gunakan. Kita mau berikan semua tidak pengaruh kepada diri kita. Toh kalau kita tidak pakai, mungkin bahkan bisa dibuang. Tetapi kalau sisihkan, di tengah-tengah mungkin keterbatasan kita seperti jemaat Makedonia, mereka bisa menyisihkan sehingga mungkin memending segala sesuatunya, menahan segala sesuatunya. Karena dia ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi memberi kepada Tuhan itu ada pengorbanan yang kita lakukan. Itu sama seperti orang tua kepada anak. Ketika orang tua ingin memberi yang terbaik kepada anak. Oh, anakku membutuhkan sepatu. Uangku terbatas, maka saya akan kurangi belanjanya. Saya akan kurangi mungkin uang jajannya. Saya akan ambil sedikit uang tabungannya. Agar aku bisa membelikan sepatu yang baik, yang pas, yang bisa digunakan oleh anakku. Agar anakku bisa belajar dengan baik. Aku harus hidup paket hemat. Kalau ingin membeli ini, membeli itu, tahan dulu. Itu artinya berkorban. Seperti seorang anak yang mendapatkan uang dari orang tuanya. Ketika hari ulang tahun orang tuanya, ia ingin memberi sesuatu dengan kasih. Maka ia rela menyisihkan, bahkan tidak hanya sekedar menyisihkan, tetapi memending uang jajannya. Ia kumpulkan. Lalu ia ingin berikan sesuatu kepada bapak atau ibunya sebagai bentuk rasa kasih. Meskipun nilainya tidak seberapa orang tua bisa beli, tetapi ketika ia mendapatkan hadiah dari anaknya, orang tua akan senang. Bukan karena bendanya, tetapi inilah wujud kasih yang diberikan anak kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Memberi dengan sukacita karena sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Kita bahkan mendapatkan yang tidak bisa dihitung dengan nominal uang, bahkan nyawa daripada setiap kehidupan kita. Memberi dengan ketulusan, dengan kerelaan dan sukacita. Meskipun tidak punya pamrih untuk mendapatkan kembalian, tetapi kebenaran janji firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan yang akan mencukupkan. Apakah pencukupan itu lewat pekerjaan kita diberkati sehingga kebutuhan hidup kita terpenuhi? Atau kita dicukupkan di mana ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong kita? Karena kecukupan bukan berarti hanya berkaitan dengan nominal uang. Tetapi mungkin kebutuhan, keperluan kita yang lain. Ada orang yang Tuhan gerakkan untuk memberi perhatian kepada setiap kita. Ketika di jalan, kita membutuhkan pertolongan orang. Jalan yang sepi. Tetapi Tuhan bisa kirim orang yang tidak kenal untuk berbelas kasihan kepada kita. Untuk berhenti dan menolong apakah sepeda motor kita yang rusak atau mobil kita yang rusak. Ketika kita jatuh ada orang yang menolong kepada kita. Itu cara Tuhan
untuk memelihara sehingga kita tercukupkan dan tidak kekurangan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tidak dikatakan berkelimpahan dengan harta kekayaan. Tetapi berkelimpahan dengan berbagai macam kebajikan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, ketika kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, sumbernya adalah dari Tuhan. Dan ketika kita semakin ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk memperkaya diri, menyenangkan diri kita, tetapi agar kita menjadi pribadi yang lebih banyak lagi bisa berbagi kepada saudara-saudari yang lainnya. Kita ini hanya keran, saluran. Kalau kita simpan, maka air itu akan menjadi kotor dan tidak bisa digunakan. Tetapi kalau disalurkan, maka keran yang kotor pun akan bisa menjadi bersih karena keluar dan mendapatkan air yang bersih terus mengalir di dalamnya. Semakin kita diperkaya di dalamnya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang kita persembahkan, lewat apa yang kita beri, maka lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu betapa pentingnya setiap kita seringkali koreksi. Jangan kemudian menjadi satu kebiasaan. Oh ya, kalau ibadah saya persembahan sekian. Setiap bulan saya memberi sekian. Itu menjadi rutin sehingga sudah ambil masukan. Tetapi pernahkah kita kemudian berhenti sejenak, merenung sejenak? Lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Pernahkah kita merenungkan, aku ingin memberi yang terbaik. Tuhan, apa yang akan aku berikan kepada Engkau? Apakah berkaitan dengan keuangan, tenaga, pikiran, waktu kita? Berapa yang akan aku persembahkan kepada Engkau? Pernahkah kita berpikir ulang ketika kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dan ditambahkan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengoreksi diri lalu kita karena ingin belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan? Maka kita kembali melihat apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dampaknya itu double. Dampak kalau kita memberi kepada orang, maka orang yang kita beri ia akan terpenuhi kebutuhannya dan ia akan memuliakan Tuhan. Dan pasti ia juga akan mendoakan orang-orang yang telah menjadi saluran berkat. Tetapi juga dampaknya bagi setiap kehidupan kita yang memberi. Kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami penambahan, bukan kaitannya dengan berkat-berkat yang bertambah, tetapi pengalaman-pengalaman spiritual. Kita menjadi semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita pribadi lepas pribadi. Kita semakin merasakan kasih Kristus, sehingga kita ingin membagi kepada saudara-saudari kita. Agar juga merasakan kasih Kristus yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan pada akhirnya, apa yang kita beri tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika itu untuk pekerjaan Tuhan.
Apa yang kita persembahkan adalah untuk kemajuan kerajaan daripada Allah. Kerajaan Allah membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan kontribusi kita, bukan masalah besar atau kecil. Tetapi keseriusan, kesungguhan kita, rasa syukur kita, pengorbanan kita yang kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah lewat perenungan di pagi hari ini akan menolong kita. Setiap kita menjadi pribadi. Kalau kita bisa memberi karena kita ada, kita punya. Kalau kita bisa menyisihkan dan memberi dengan berkorban, karena Kristus sendiri sudah memberi yang terbaik dan berkorban bagi kita. Kalau acuannya, arahannya adalah Kristus, maka kita tidak akan pernah sayang kepada pribadi yang mengasihi kita, yang selalu ada, selalu hadir, bahkan sanggup menyediakan benih. Tidak hanya sekedar benih Tuhan beri, tetapi juga dikatakan melipat gandakannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai karya yang kita lakukan, keluarga yang kita bangun. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Seberapa besar ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan? Apa yang sepatutnya kita berikan dan kita persembahkan kepada Tuhan? Seberapa pengorbanan yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan? Sehingga pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaan Allah dapat terwujud di dalam kehidupan komunitas kita bersama-sama. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menegur kami, memberi semangat kepada kami, mengoreksi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur hanya karena kasih Kristus kami ada sampai hari ini. Tubuh kami sehat, keluarga kami harmonis, pekerjaan kami diberkati dan menghasilkan, mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami mengakui dan menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan sebagai sang sumber berkat kami. Oleh karena itu ajari kami untuk kami juga boleh memberi sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Ajari kami dengan kerelaan, dengan berkorban, dengan penuh sukacita, karena kami tahu kepada siapa kami memberi. Dan kami tahu ketika kami memberi, maka kerajaan surga akan semakin diperluas, Injil semakin diberitakan, pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan dengan lebih baik lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ajari kami belajar memberi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hikmat-Mu Engkau anugerahkan bagi kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu mengucap syukur, tidak hanya lewat mulut kami, tetapi juga lewat tindakan, lewat karya, dan lewat apa yang kami punya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sudah menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah teruraikan boleh menjadi menolong kita
dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan dan biarlah menjadi rema bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini sambil kita mempersiapkan dasaran dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Yang bertugas pada pagi hari ini untuk bisa maju ke depan. Pak Alim, saya mohon dengan hormat untuk bisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai satu wujud kasih kami kepada Tuhan. Sekalipun kami juga menyadari Tuhan segala sesuatu yang kami miliki juga berasal daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu biarlah sucikan maksud hati kami, sucikan persembahan kami, dan terlebih Tuhan ajari kami untuk memberikan persembahan lewat kehidupan kami, sehingga kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami semata-mata atas tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh mengelola persembahan ini, biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai, sehingga setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah lalui rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dan sampailah kita akan pada akhirnya sebelum kita menerima berkat rasuli, kita akan tutup dengan satu pujian Jaminan Mulia PPR 1 nomor 79. Jaminan mulia, budi beri
Nonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohonkan berkat untuk Bapak Alim Sutejo yang berulang tahun di minggu ini. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga lewat kehadiran hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan anugerahkan, keluarga yang dikasihi, pekerjaan yang ditekuni. Kami menyerahkan hamba-Mu, terus Tuhan yang menambah-nambahkan pengalaman iman berjalan bersama dengan Kristus. Demikian juga bagi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan. Limpahi kami dengan kesehatan, roh sukacita damai sejahtera-Mu memenuhi hati setiap kami. Dan disanggupkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, jadilah pelaku firman-Nya dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu bisa ambil bagian untuk saat teduh. Selamat hari Minggu.